Semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa didasari ilmu dan metodologi telah melahirkan orang-orang yang menyebut dirinya ulama tapi miskin ilmu. Mengeluarkan fatwa dengan sembarangan sambil mengutip 1-2 ayat atau 1-2 hadis. Kemudian dia mengatakan apa yang disampaikan adalah berasal dari Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal itu hanya sebuah pendapat yang belum tentu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya pernah membuat sebuah video dengan judul bahaya di balik slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan mendapat respon beragam komentar baik yang pro maupun kontra. Jika Anda penasaran di mana letak bahaya dari ajakan itu, silakan disimak kembali videonya. Ya, ini merupakan kelanjutan dari video bahaya di balik slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, untuk memberikan sedikit jalan kepada umat Islam bagaimana dia harus bersikap agar bisa selamat di era akhir zaman yang penuh fitnah dan tipu daya ini. Ya, hasabi semua rahmati Allah. Semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa didasari ilmu dan metodologi telah melahirkan orang-orang yang menyebut dirinya ulama tapi miskin ilmu. Mengeluarkan fatwa dengan sembarangan sambil mengutip 1-2 ayat atau 1-2 hadis. Kemudian dia mengatakan apa yang disampaikan adalah berasal dari Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal itu hanya sebuah pendapat yang belum tentu benar. Ya. Sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran yang disampaikannya tentu saja benar. Ya, tentu saja benar. Karena itu merupakan firman Allah yang kebenarannya tidak akan pernah diragukan lagi oleh orang beriman. Ya. Akan tetapi, ya, pemahaman dia tentang ayat tersebut terkadang bisa keliru. Karena langsung mengutip ayat tanpa membuka kitab tafsir yang dikarang ulama atau membuka kitab-kitab klasik berhubungan dengan masalah yang disampaikan, baik berupa fikih, tauhid maupun tasawuf. Ya. Profesor Abu Khalid Abu Fadl, seorang sarjana fakar dan dosen hukum Islam ya, di University of California Los Angeles, ya, Amerika Serikat, setelah meneliti ribuan karya-karya ulama klasik, ya, itu beliau itu telah membaca 50.000 kitab karangan ulama. Ya, itu. Beliau berpendapat untuk bisa mengeluarkan fatwa di dalam bidang agama, seseorang harus minimal 20 tahun belajar fikih, baik dari mazhabnya maupun mazhab lain. Ya, baru boleh mengeluarkan pendapat atau fatwa untuk menjadi rujukan umat. Ya. Nah, bisa dibayangkan betapa kacaunya kalau seseorang hanya membaca Al-Quran, terjemahan, kemudian mengutip ayat, kemudian mengeluarkan pendapat yang harus diikuti oleh orang lain. Ya, mau bagaimana lagi lah, beginilah fenomena akhir zaman ini. Sehingga banyak umat menjadi bingung dengan fatwa-fatwa yang terkadang aneh. Sahabat semua, Nabi kita itu telah mengingatkan umat akan bahaya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa didasarkan ilmu. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Ya, sahabat semua, kekacauan lain di kalangan umat Islam adalah ketika seseorang belajar ilmu fikih, ya, mungkin telah menamatkan pendidikan S3 di bidangnya, ya, kemudian mengeluarkan pendapat terhadap masalah tauhid atau tasawuf, ya, hal yang tidak diketahuinya, maka lahirlah fatwa sesat, ya, bid'ah, bahkan kafir, karena memang dia tidak paham sama sekali. Ya. Bertanya kepada ahli fikih, ya, apalagi fikih ala Wahabi, ya, tentang tasawuf, ibarat memperbaiki jam tangan rusak di bengkel sepeda.
Bukan bertambah baik jam tersebut, tapi bertambah hancur berantakan. Ya. Ulama kita Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab karya beliau berjudul Tanwir Al-Qulub fi Muamalah Alam Al-Ghuyub, itu menguraikan panjang lebar tentang pembagian ulama itu menjadi 3 golongan berdasarkan ilmu yang ditekuninya, yaitu fikih, tauhid, dan tasawuf. Ya. Setiap ilmu itu mempunyai imam masing-masing untuk dijadikan rujukan bagi umat Islam. Ya. Imam bidang fikih, imam yang menekuni dan mendalami bidang fikih, menggali dan menetapkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis dalam masalah fikih. Di antara mereka yang paling masyhur adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka semua ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, mengikuti salah satu dari imam yang 4 tersebut. Hukumnya fardu. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang dimana kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam Quran surah Yunus ayat 62. Ya. Selain itu, juga sabda Rasulullah SAW, ingatlah, bertanyalah kalian apabila kalian tidak tahu. Nah, barang siapa tidak mengikuti salah satu dari mazhab yang 4 dan ia berkata, aku beramal menurut Al-Quran dan Sunnah, seraya mengakui diri paham hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dia tidak diterima. Karena dia telah keliru, sesat dan menyesatkan. Ya, terutama di zaman ini, zaman yang penuh dengan kefasikan dan banyak pengakuan yang keliru, ya, dia telah keliru dan sesat. Karena telah tampil mengungguli para imam, padahal dia lebih rendah daripada imam, baik dalam derajat keilmuannya, amalnya, ya, keadilan maupun dalam ketelitiannya. Ya. Sebab belum terdengar ada selain daripada imam itu yang punya ilmu dan keadilan yang lebih unggul atau setingkat dengan mereka. Ya. Begitu juga dalam penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya. Penguasaan aqwal atau ungkapan dan pendapat para sahabat, usuluddin, tafsir, hadis, dan ya hal-hal lain yang menjadi syarat-syarat ijtihad. Imam Abu Hanifah dari kalangan tabi'in. Demikian pula Imam Malik. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali dari kalangan tabi'in. Masa mereka hidup adalah masa orang-orang yang baik. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, generasi terbaik adalah generasiku. Kemudian mereka yang setelahnya, lalu mereka yang sesudahnya. Ya. Adanya perbedaan di dalam masalah furu'iyah atau syariat fikih tidak menjadi soal, bahkan merupakan rahmat. Ya. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian imam bidang tauhid, imam yang menekuni dan menjelaskan masalah-masalah usuluddin, yaitu ketauhidan. Di antara mereka ada Imam Asy'ari atau Imam Abul Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka menetapkan dalil akli dan nakli untuk menjelaskan masalah-masalah tersebut. Dan mereka telah berhasil menolak ketidakjelasan yang muncul dari orang-orang yang berkeyakinan sesat. Ya. Di kalangan Sunni, kedua imam ini menjadi rujukan dalam bidang tauhid dari sejak awal sampai saat ini. Imam bidang tasawuf. Imam di bidang tasawuf adalah orang yang menekuni pembersihan hati dan jiwa dari kotoran-kotoran batin dan penyakit-penyakit hati seperti sombong dan hasad. Ya.
Mereka mewajibkan mukallaf ya, agar menjaga kebersihan hati dan anggota badan dari semua hal yang tidak disukai. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak membawa manfaat, la yanfa'u malu wala banun. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadi imam di bidang tasawuf ini diantaranya ada Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Syekh Abdul Khaliq Al-Fajidwani, ya, Al-Fajidwani, kemudian Sayyid Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, kemudian Syekh Ahmad Al-Faruqi Asy-Syirhindi, kemudian ada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kemudian Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali, kemudian Al-Imam Syekh Syuhrawardi, kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karki, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan lain-lain. Ya. Mereka ini adalah para sufi. Ya, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka menjalankan kewajiban bertakwa kepada Allah, ya, di dalam kesendirian maupun di dalam keramaian. Para imam sufi ini berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya imam-imam fikih. Mereka mendasari ajaran mereka dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan fikih imam mujtahid. Karena itu semua imam sufi juga ahli fikih. Ya. Sabi semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui akan pembagian imam dalam bidang masing-masing, maka setiap pertanyaan yang diajukan atau setiap masalah yang didapat harus merujuk kepada 3 jenis ilmu. 3 jenis ilmu yang telah kami jelaskan tadi, dengan kitab-kitab masing-masing yang sudah banyak dikarangan, ya, yang sudah banyak dikarang baik langsung oleh imamnya maupun orang-orang setelahnya. Ya. Islam, iman, dan ihsan merupakan landasan utama dalam memahami agama Islam yang sempurna ini. Islam dijelaskan lewat fikih. Ya. Iman dijelaskan lewat tauhid. Sedangkan ihsan yang sangat halus harus dijelaskan lewat ilmu tasawuf. Ya. Saya mengambil contoh sangat sederhana adalah i'tikaf. Secara fikih berdasarkan hadis dijelaskan tata cara i'tikaf yang dilakukan di masjid berdasarkan apa yang dipraktikkan oleh Nabi. Namun untuk menjalankan i'tikaf dengan sebenarnya tidak cukup dengan fikih atau tata cara. Ya. Para pengamal tasawuf melakukan i'tikaf dengan bimbingan imamnya, yaitu guru mursyidnya. Dan mereka sering menyebut i'tikaf dengan suluk atau berkhalwat. Jadi i'tikaf di dalam bidang tasawuf bukan sekedar badan berdiam di masjid, tapi hati juga harus berdiam atau wukuf qalbi. Untuk senantiasa mengingat Allah. Ya. Fikih menjelaskan kepada kita tentang tata cara melaksanakan sholat atau rukun 13. Sedangkan khusyuk tidak bisa didapat hanya dengan fikih, tapi harus lewat ilmu tasawuf yang dipraktekkan dengan metodologi warisan Nabi. Itu tarikatullah. Sehingga siapapun yang melaksanakan sholat akan mendapatkan khusyuk. Tanpa khusyuk maka sholat akan tertolak. Kalau sholat tertolak, maka seluruh amalan lain tertolak. Ya. Nah, makanya belajar ilmu tasawuf itu wajib sampai semua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai semua, maka kembalilah kita kepada para ulama sesuai dengan bidang masing-masing. Ya. Bertanyalah kepada mereka sesuai dengan ilmunya. Fikih, tauhid, tasawuf, agar kita semua bisa selamat dari dunia sampai akhirat kelak. Ya, seorang guru mursyid, walaupun beliau ahli bidang tasawuf, tentu saja juga ahli bidang ilmu tauhid dan mengetahui tentang ilmu fikih. Bertanyalah kepada beliau. Ya. Beliau juga yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli zikir, tempat kita semua bertanya, tempat
semua kita mengembalikan setiap persoalan di dalam bidang agama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanyalah kepada ahli zikir atau ulama jika kamu tidak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.